Ini pengakuan jujur ya. Weh. Pernah satu kali saya minta transferin 10.000 ke rekening saya supaya genap jadi 50.000 dan bisa diambil. Oke. Kita kan minta transfer ke siapa? Dengerin Podcastless. Gak pakai nanti. Podcastless. Oh my god. Podcastless. Gak pakai nanti. Gaji numpang lewat. Duh. Gaji udah kayak Valentino Rossi zaman prime-nya ya. Kayak lewat. Berapa kilometer kecepatannya? Wah 120 km di tikungan. Tikungan lagi. Cepet banget ya, sampai nggak berasa ya? Nggak berasa kayak gitu doang. Ini terlalu menyeramkan obrolan hari ini, Pak. Kenapa? Pengalaman pribadi. Karena terlalu relate, Pak. Lo banget ya? Terlalu saya banget. Gitu. Iya. Memang hari ini sengaja topik kita hari ini gaji numpang lewat itu terinspirasi full dari Rere. Oh oke. Nah itu Re. Iya. Coba diceritain dulu Re, gimana ceritanya Re? Rekening sekarang ada berapa Re? Bos. Kan baru hari Jumat. Nah. Ya, itu gajian. dia. Baru hari Jumat gajian. Itu jam 6 Pagi. Pagi oke. Oh lo gajinya jam 6 pagi? Kalau kita jam 3 pagi Jam ya? 3 pagi ya? Iya. Oh, berarti jam kita 3 sebelum pagi. subuh, Rere setelah subuh ya. Iya. Yeah. Biasanya saya di prioritas terakhir lah pokoknya. di transfer lah. Prioritas terakhir. Itu jam ya, 6 ya kan. Nah. Jam 7 udah langsung berpindah tangan. Wah, Itu langsung transfer buka mobile banking ya? Enggak ke istri saya, Pak. untung ke istri ya. Untung ke istri. Untung ke istri. nggak Enggak, apa-apa. itu memang yakin ke istri semua atau rekening orang lain lo kasih nama istri? Itu kayak Ini pengalaman sesuatu yang pribadi ya Peng? Enggak. Enggak, tapi kalau ngomongin gaji numpang lewat sangat relate dan sangat sering terjadi. Terutama di kita-kita yang masih muda. Betul. Di kota besar. Di kota-kota besar Iya. tuh seperti ini. Heeh. It's like, wah. Wah, ngomong apa? Ngomong apa? Bambang. Gue rasa Rere curhat deh di sesi yang ini ya. Ya, makanya tadi gue bilang itu terlalu relate gitu. Iya. Nah. Dia tuh udah sampai nggak bisa berkata-kata lagi ketika gajian numpang lewat ya, Betul, karena betul. itu lo banget ya. Udah nggak pakai- Emang gaji lu selain lo transfer ke istri pakai buat apa? Itulah dia. Kadang-kadang suka nggak tahu arahnya kemana. Tanpa sadar. Kayaknya gue kena hipnotis deh. Enggak, maksudnya gini, bukan. tolong dibedakan memang gaji numpang lewat atau Anda memang tidak digaji sebenarnya. Kita nggak tahu, maksudnya tolong dipastikan bahwa kan numpang lewat tuh ada wujudnya. Anda meremehkan saya. Oh, pasti. Saya baru buka akun prakerja. Kenapa ya? buat tambahan gaji ya. buat Kayaknya tambahan lu gaji. disponsorin prakerja Oh bagaimana sih? iya Enggak ya? dong. Itu artinya kalau numpang lewatnya mungkin Rere perlu diperjelas lagi. Numpang Iya, lewat iya. itu ya, anak-anak Kesel juga pasti tahu kan. Ya. Numpang lewat tuh kalau numpang memang ada bentuknya lewat. Kalau nggak ada yang numpang atau nggak digaji namanya bukan gaji numpang lewat, ya memang tidak gajian. Emang bukan tujuannya ke situ Iya. ya. Nggak, gitu. tapi seberapa sering lo mengalami yang namanya gajian numpang lewat? Nggak usah ditanya. Kenapa? Every time. Oh, every time. Jadi lo tiap gajian 7 tahun bekerja nih anggap ya. Ya. Lo gak pernah mengalokasikan gaji lo dengan baik gitu? Ya nggak tahu. Mungkin banyak ya. Mungkin kita juga punya masing-masing kenapa gaji itu lewat. Kamu yang lagi dengerin juga pasti kenapa sih gaji lewat, banyak penyebabnya. Salah satu dulu yang membuat aku nih gaji sering numpang lewat adalah karena mungkin masih muda. Udah punya pendapatan, Iya. nggak salah dong kerja Betul, keras tuh betul. aku bayar dengan party senang-senang. Anak party, Jadi, senoparty kamu selalu ya? menancapkan ya udahlah udah capek sebulan kasih hiburan. Ya, open table. Yeay. Table dibuka. Iya, dipretelin, Mbak. Lagi marah ya. Itu literally open table Yes. ya. Itu salah satunya. Kamu apa yang membuat kamu akhirnya gaji ini cuma lewat? Kecuali Dira ya, karena Kenapa? Wait. mohon maaf di antara kita berempat, Betul. yang saldonya paling banyak itu cuma kamu. Iya. Amin ya Allah. Yang kalau saldonya angka, diisinya banyak. Aku Barni, Rere itu saldonya dalam bentuk huruf nih. Ya gitu emang, jadi selama ini saya tuh dapat bantuan sosial, dana sosial. Waduh. Bansos, ternyata Penggelapan, bansos. penggelapan. Oh, dapat bantuan dari mana? Om yang mana? Double ya om. Iya dong, pastinya gue pakai financial planning yang baik lah gitu. Lo harus ada financial planning yang baik Re, Oh, intinya. iya. Enak Re, kalau orang kaya biar gajinya bisa diatur, hire financial planner. Wow, aduh. Kalau kita hire financial planner, memang gajinya numpang lewat buat financial planner. Buat ngegaji si Udah habis financial ya? Iya kan? planner-nya. Iya.
Kalau saya nih Pak, orang-orang kan ya paling apa sih kalau misalnya ke ATM takut ATM-nya ketelen. Iya. Kalau saya tuh ATM ketelen dilepehin lagi ATM-nya. ATM aja nolak lo ya? Iya. Ya Allah, Akbar. ATM nih, ATM nelen kartu nyari deh kayak apa ini? Hambar nggak ada rasanya. Saldonya minus gitu ya. Iya. Gue rasa lo kalau misalnya ada undian siapa saldo rekening tabungan terminus, lu menang ya? Menang kayaknya Harusnya sih, harusnya menang. Kalau ada saldo yang degradasi, Rene itu masuk. Jadi artinya itu udah dihilangkan harusnya. Itu yang menjadi bar nih aku penasaran. Kayaknya gue perlu banyak belajar nih kayaknya. Asik, Iya. gitu ya. Kalau gue itu jujur dulu ya kurang lebih sama kayak Topeng juga ya, awal-awal masuk kerja itu pasti ngalamin namanya kaget gaji gitu ya. Kaget. Gimana tuh? Gak gaji. Setahu saya tuh cuma ada uang kaget, Iya. bukan gaji kaget. Coba kalau ini contoh nih, buat kalau nerima gaji kaget kayak apa nih? Gaji masuk nih, cering. Wow. Cantik ya kagetnya ya. Tetap. Lama-lama, hah kok gak naik-naik gaji? Itu beda dong, beda cerita beda, ya. beda. Ya, jadi kalau dulu aku ngalamin yang namanya anak baru ya itu pasti kaget gaji dan hidup di Jakarta gitu kan, kota besar itu pasti kayak ya kaget culture lah gitu kan. Yang apa namanya ibarat kayak kata Topeng, kita udah capek nih kerja sebulan gitu kan, pengennya pasti memberikan hiburan sama diri sendiri gitu. Reward. Self reward ya. Self reward, nonton, nongkrong gitu kan. Kalau Topeng open table ya. Yo. Jadi open table di mall-mall. Bukan ya. Nah terus kalau makin kesini ya mulai aware dan makin bisa memanage sih gitu. Untungnya ya. Dir, sebagai orang yang gajinya nggak pernah lewat, Allah. gaji Amin. Januari belum habis, sudah masuk gaji Februari. Pendapatmu buat Apa? Orang-orang seperti saya. orang-orang yang Enggak dong, gue juga pastinya pernah ngalamin gajian numpang lewat. Cuman gue mikir ya ketika itu benar tadi si Barney bilang, gue dulu sering self reward. Gue beli barang, gue party gitu. Cuman asik Percaya gue kalau Dira yang bilang party. Senopati kita ya di Blok M lah ya. Iya. Enggak, tapi partinya bertanggung jawab dong. Oh, gimana itu tuh? patungan, jangan bayar sendiri. Kalau enggak lo ribet nanti gitu. Pinter. Kalau Dira ngomong partinya bertanggung jawab tuh dalam benak saya party melakukan sesuatu bertanggung jawab gitu. Enggak ya. Enggak dong. Habis party jangan baru dong. bertanggung jawab. Ya ampun, gue salah mulu ya. Lanjut. Nah, udah. Terus abis itu yang paling penting juga lo harus invest, Bo. Kalau menurut gue tuh lo tetap harus invest. Nah, menurut gue gajian numpang lewat itu kasihan nanti lo yang ada lo malah di bulan itu lo malah menyusahkan teman-teman sekitar lo karena lo minta makan, karena lo nggak ada duit, nggak ada simpenan lebih gitu. Jadi gue akhirnya berusaha untuk gimana caranya gue bisa menyisihkan duit gue salah satunya untuk berinvestasi gitu. Dira mulai nyindir kita, Re. Kita teman. Enggak. Tapi kalau Dira kan ya udah gajinya diinvest untuk sesuatu. Yes. Berarti artinya ada kemungkinan bahwa gaji yang numpang lewat itu ada bagusnya dong. Iya. Atau memang gak ada bagusnya? Kalau gue nih ya, bagi gue nih untuk anak-anak cashless juga ya diusahakan diminimkan lah ya yang namanya gajian numpang lewat. Jadi sebisa mungkin lo di setiap bulan itu lo ada perbaikan dong pastinya. Apa nih kira-kira yang bisa lo tabung? Apa nih kira-kira yang bisa lo sisihkan gitu. Jadi jangan tiap bulan tuh menurut gue sama terus gajinya sama, keluarnya juga sama atau bahkan lebih. Harusnya sih ada yang bisa ditabung, diinvest gitu. Tapi kalau nabung kebanyakan dan artinya menyusahkan juga nggak bagus juga dong. Contoh gaji 10 juta. Terus aku nih anak Ketinggian angkanya Pak. Iya dah. Enggak, gini loh. Nggak nyampe. Saya bayangin aja saya susah bayanginnya. Tolong Kurangin angkanya kurangin. disesuaikan sama kemampuan Gaji ini ya. 3 juta. Nah. Nah, lebih relate ya. Oke. Ya, gaji 2,5 ya. Kok turun Misalnya gaji 3 UMR juta. dong. Iya. Gaji 3 juta. Oh ya udah, karena aku nih mau produktif, gaji 3 juta, 1 juta buat nyicil rumah. Oke.
Rumah apa ya? Jangan salah, rumah Barbie 500.000. Iya. Itu mahal ya, Re. Wih, mahal ya. Rumah baby 500.000 kalau dicicil sejuta lunas dong, Mbak. Tapi kan tergantung tipenya, Oh Pak. iya benar, mungkin banyak ya. Oke, Oke. gaji 3 juta, nyicil rumah 1 juta, nyicil motor 500.000, nyicil beli tanah misalnya 500.000, Ya, tinggal ya. 2 juta buat kehidupan 500.000, buat parkir dan lain-lain 200.000. Artinya dia cuma megang 300.000 sebulan. Berarti kan hidupnya akan menggantungkan teman-temannya dong. Nah, itu yang tadi gue maksud. Itu yang maksud gue nggak baik sebenarnya kalau gaji numpang lewat tuh sampai menahun gitu ya, gaji numpang lewatnya begitu. Ya kalau bagi gue sih ya itu tadi, lo pokoknya lo bisa menyisihkan itu, intinya it's all about planning your financial gitu. Ini mulai nyindir tapi nggak ngerti artinya. Gue sebenarnya dari dulu waktu zaman gaji masih 2 juta, wah gue udah nyicil tanah. Wis, Wis. tanah Iya, apa tiap tuh? bulan tuh gue nyicil tanah. Heeh, Kok gimana bisa? tuh? Cuman tanah buat meninggal ya. Karena gaji duitnya kesana semua, duitnya habis habis itu meninggal buat gue sendiri udah. Jangan dong, jangan dulu Pak. Tapi bener loh, dia ini intinya kalau kita memperbagusnya gitu ya, nabung buat akhirat gitu Nabung ya. buat Iya, akhirat. ya, subhanallah. Dia nabung Masya buat Allah. akhirat dalam arti sebenarnya. Di dunia nggak ada tabungan, siap-siap buat di akhirat. Astaga, kayaknya miris amat hidup gue ya. Tapi Dir, tadi kan lo bilang tuh jangan sampai lo karena habit lo gajian numpang lewat Ya. jadi kayak menyusahkan orang-orang di sekitar lo. Iya. Nah. Lo punya gak sih teman yang kayak gitu? Gimana nih, gue yang Ya begitu ke kita temen? ini temennya. Gue yang begitu atau Ini temen-temen ya. gue? Lo enggak, kalau misalnya gue nggak tahu ya, gue nggak bisa membilang kalau dia nyusahin gue, cuman Ya. kadang gue agak takjub gitu sama orang ini gitu Apa-apa kan. gimana? Dia Kira- emang dia bisa Pernah punya nggak temen yang gelagatnya tuh kayak kalau udah ngomong dir, terus udah gitu Nggak dia gitu. nempok ini, nempok paha, dir. itu patutnya dijauhi kayaknya. Itu, ya. itu udah tanda-tanda itu. Enggak, kalau gue tuh punya teman-teman yang misalnya udah mau bayar nih, terus dia sosok buka dompet terus, gimana yang bayar siapa nih? Gitu loh. Tapi dia buka Tapi cuma dompet. dompet doang yang tapi dibuka. tapi dia mengindikasikan kalau dia buka dompet, padahal dia ngomong ini siapa duluan nih yang bayar gitu. Sering kali terjadi. Gitu. Pasti bukan anak Esles. Anak Esles. Bukan. Anak Esles tuh literasi keuangannya sudah Asik. Udah gini nggak ada gerakan doang, nggak ada Enggak. apa-apanya. Udah Bukan. tinggi. Iya. Ininya bukan ini ilmu ya, bukan Iya, pengeluaran maksudnya ya. banyak gaya. Bukan gaya. Nah, jadi aku tuh punya teman ya kan. Gue tuh takjub sama dia karena dia tuh emang investasinya kenceng banget. Punya Oke. rumah, punya tanah dan ya gue tau lah dia kita sempat sharing juga gitu kan, beli rumahnya di daerah yang ya Depok kota itu lumayan kan ya. Oke. Gitu. Nah, tapi salah satu yang bikin gue takjub adalah dia itu kalau makan siang nih itu bahkan sengaja makan yang agak berkuah biar nggak aus. Gimana tuh biar apa? Jadi kan abis Sekalian. makan seret ya kan. Jadi dia nggak Susah. jadi dia Ngomong nggak pesen susah. minum. Sebentar Bari, kalau ngomong sama Dira emang harus agak dijelaskan. Dira nggak pernah makan berkuah biar nggak haus tuh nggak pernah. Enak aja. Jadi Nah, jadi. Sekalian minum ya? Oke. Jadi si teman aku ini dia kalau kita ajak maksi, gue sampai nanya, "Lo kenapa sih pesennya soto mulu, Oke. mulu?" Ya, terus dia bilang, "Ya biar nggak seret, Bos." gitu. Oh, berarti itu definisi literally definisi dari hemat pangkal kaya itu mah. Iya, tapi menurut gue itu jadi bukan kayak menyusahkan diri dia sendiri gitu kan. Nah, terus Ya mungkin Ada buat dia juga. makan soto nggak susah ya dia dong. Mungkin dari waktu kecil cita-citanya makan soto, bisa jadi. Nggak apa-apa dia hemat pangkal kaya dan mengkayakan tukang soto kan nggak apa-apa Iya. ya kan. ya, tapi dia kayak bener-bener abis makan soto kuahnya itu dikoretin karena ya itu buat mengantisipasi dia nggak seret. Ini kuah, maksudnya yang kuah dikoretin, kuah di mangkoknya dia apa sampai ke gerobak sotonya? bentar Pak, saya koretin Pak. Kayak gitu Bos, ya pas di mangkok kayak dia Oke. lah gitu. Nah terus ada juga nih teman aku gitu kan, dia untuk menghemat itu tuh dia sampai ngebawa pulang tisu kantor. Wah, Wow. itu sih udah. Itu loh maksud gue, lo oke investasi tapi jangan gitu juga gitu Benar-benar. loh. Ya kan Itu- tadi itu lo sempet benar-benar. menanamkan biar kita investasi gitu kan. Tapi nah gimana caranya tuh kalau misalnya kalau bisa kita tuh tetap ya gajian numpang lewatnya itu ya untuk yang hal-hal positif produktif.
tapi nggak nyusahin orang gitu loh dia. Benar-benar, aku setuju tadi. Pokoknya intinya anak cashless ya. Tapi gue percaya lah anak cashless ini nggak selalu menyusahkan orang kecuali teman-teman gue ini ya. Udah mulai. Oh iya. Sudah mulai menginjak-injak harga diri kita. Cuman Topeng sama Rere aja gue enggak sih. Oke, baik. Nggak apa-apa Re. Memang orang Ingat yang memang Dira, roda itu bulat. Oh gitu ya. Seperti kehidupan. Bukan. Mungkin hari ini saya ada di bawah. Besok Besok saya di bawah. Karena emang rodanya berhenti. Iya. Karena udah gak berat. Dira saking tajirnya, sebelum roda itu ke bawah dia udah meninggal duluan. Tahu gak? Jadi dia nggak akan pernah di bawah. Gak akan pernah di bawah. Tahu gak? Ya, tapi jangan doain gue itu dong. Dira ini ibarat sebuah roda dalam kendaraan. Dia ini pengendaranya, Pak. Jadi selalu di atas. Iya, di Pak. atas ya. Oh Dira Ya, selalu guys. di atas. Wow. Apanya? Ruang kerjanya. Bener-bener. Ruang kerjanya. Ruang kerja gue di atas. Ruang Tapi kerjanya. amin. Terima kasih ya guys doa-doanya ya. Pacarnya di bawah kan? Ruang kerja Ruang pacarnya kerjanya. di bawah. Oh, gitu. Iya dong. Pacar gue siapa? Oh di atas sih ruang kerja pacarnya. Aduh. Gitu. Nah kalau misalnya itu kan kalau aku, nah kalau lo punya nggak ada teman kayak gitu? Apa jangan-jangan lo yang kayak gue bilang? Enggak, soalnya dia setuju banget gajian numpang lewat karena dia pelaku utamanya sih menurut gue. Saya sih Lo gimana coba cerita? ini pengakuan jujur ya. Weh. Pernah satu kali saya minta transferin 10.000 ke rekening saya supaya genap jadi 50.000 dan bisa diambil. Oke. Kita kan minta transfer ke siapa? Ya teman Iya, ada aja. Yang penting, Oke. tapi yang penting 10.000-nya itu tidak buat saya, dibalikin 10.000. Yang penting Yang penting duit itu bisa diambil. Enggak, tapi itu bener kamu lakukan sekali bahwa kamu minta 10.000 biar saldo misalnya nih ya 50.000 dan bisa diambil kan. Bukan kamu minta 10.000 ke 10 orang temen. Enggak dong. Aduh, ketahuan trik saya. Kan biasanya orang tuh gitu kan, ya kan? Minta utang atau minta duit yang kecil nggak kerasa, tapi semuanya dimintain kayak misalnya ya kan. Kalau Dir utang dong 1 juta kayak Kerasa. dong. Iya, iya. Tapi kalau kita punya 10 teman, Iya. Dir pinjem dong 10.000 dikali 10 orang ya, mohon 100, maaf. ya kan? Udah gitu ntar temennya alah 10.000 doang nggak apa-apa. Iya, nggak usah diganti lah Otak gitu ya. lo ya Rek kebaca. Gila. Atau mungkin ada juga teman-teman yang saking mungkin ya dia bagus Ya. bahwa gaji numpang lewatnya buat sesuatu yang produktif, Ya. sesuatu buat investasi, Ya. tanah, rumah dan sebagainya macam. Tapi hidupnya akan nyusahin. Jadi listnya tiap hari cuma ngelis teman-temannya yang ultah. Siapa kamu Ada ya? ya, tapi ada ya orang kayak gitu, gue penasaran deh. Ada. Siapakah? Iya nggak usah disebut. Oh gitu ya. Tapi intinya Topeng. iya nggak usah disebut. Jadi Friendly. kayak dia menempatkan jadi saya ngelis orang yang ultah. Jadi saya ucapin pertama sehingga dia impress, besoknya yuk makan yuk. Oh gitu Bayangin ya. kalau kalian punya 30 teman saja yang ya. ultah di bulan itu. Itu kaya atau perut kenyang tuh kira-kira? Ya mungkin kenyang tapi Kenyang doang ya ya? gajinya memang lewat tapi dia makan nyusahin Pantesan ya, temen. Peng, lu punya banyak teman, punya banyak kenalan. No wonder ya. Ternyata ada manfaatnya ya. Nah, banyak Enggak, anak, enggak, banyak enggak. rezeki, banyak teman, banyak traktiran. Nggak boleh gitu, Peng. Lo tapi gini, kalian tahu nggak sih? Tahu dong. Ya Allah nggak seru banget sih. Ya udah deh gue lanjutin ya. Lagi. Oke, tapi karena kita sudah tahu, ya adalah boleh kasih tahu lagi. Buat apa? Enggak. Ya udah diganti kalau kamu ngomong tahu nggak sih? Nggak tahu gitu ya. Biar dia lanjut Tapi ya. terkesan tidak peduli. Kalau misalnya Iya kita sih. pengen tahu dong. Oh gitu ya. Guys, lo tahu nggak sih? Tahu dong. Ya Allah masih lo, gue Kecepatannya, dijawab juga ya kecepatannya. makanya. Nggak, jadi sebenarnya nih ya, kalau lo kalian udah ada gajian, kalau lo udah gajian, lo punya simpenan. Sebenarnya idealnya itu atau secara idealnya itu financial planning lo adalah lo menyisihkan itu yang pertama pasti ya untuk kebutuhan yang pokok. Misalnya kebutuhan pokok kalau misalnya anak kos berarti bayar kos. Terus Kebutuhan pokoknya ada 9 gak tuh? Ya, 9 bahan pokok. Enggak. Aduh, nah gitu pokoknya kebutuhan pokok lo kayak misalnya kalau anak kos bayar kos, kalau gue karena kebetulan gue tidak kos, gue menyisihkan uang Dia itu untuk apa? Dia mau pamer. Kalau gue sih nggak kos. Rumahku tuh istana.
Enggak, gue tuh cuma memberikan solusi untuk anak cashless yang lain bagi mereka yang nggak ngekos. Lo bisa memberikan, kalau gue tuh kebiasaan memberikan gaji gue tuh sebagian untuk orang tua gue. Jadi biar rezeki gue itu terus Berkah. berlanjut. Iya, berkah. Gimana caranya bisa jadi orang tua kamu dia? Oh iya ya. Iya, gimana? Itu pemikiran yang tidak terpikirkan ya. loh. Lo juga boleh lah lo sebulan sekali lo beli pakaian tadi terus untuk self reward ya, beli apapun. Yeah. Tapi jangan lupa juga untuk menabung, terus bayar kalau memang bayar cicilan. Nah, cicilannya juga mesti, yang namanya cicilan tuh mesti dikira-kira ya. Oke. Lo sebulan itu bisa menyicil itu kemampuan lo dengan gaji lo tuh kira-kira berapa gitu. Lo harus Imbang atau enggak? Imbang atau enggak. Oke. Jangan sampai ternyata lebih banyak cicilan daripada gaji lo sendiri gitu. Mentang-mentang nyicil jadi kelihatan kecil gitu ya. Nah iya, padahal kalau kalau dihitung secara total ternyata cicilan lo lebih banyak, itu tuh kan nggak bagus juga. Nah yang terakhir investasi. Lo tau gak sih di masa sekarang ya, di masa Yeah. pandemi sekarang ada tipikal investasi yang ternyata tuh masih bagus loh. Lo jangan takut untuk berinvestasi di kala pandemi. Nih gue bilang begini. Binomo. Bukan dong Binomo. Apa itu? Bukan. Ya nggak tahu Binomo. Dia pada nggak tahu Binomo. Tapi serius gue gak tau binomo apaan sih. Apaan sih? Temen Nabi Ijah. Ya masuk. Oke. Itu ini gue mau ngasih tahu ya, ada nih untuk anak-anak cashless ya, ada yang namanya SBR. Kayak lo pasti apa udah tuh tahu dong SBR? SBR. Sabar. Gitu aja nggak tahu. Gue kirain motor. Itu CBR. Kok lo tahu sih? Hah? Kok lo tahu? Dulu kan di Aku gak pernah make. cem-cemannya dulu anak CBR. Gitu. Yoi. Sering diajak. Kan ini cemot motor. Cemot. Ada aja istilahnya. Ini gue mau ngasih tahu investasi yang bagus di kala pandemi itu adalah salah satunya tadi mau reksadana atau obligasi atau SBR tadi, saving bonds retail. Saving bonds retail itu kenapa? Karena selain itu rate-nya menurut gue lebih bagus daripada deposito, dan kita itu sama dengan lagi membantu negara. Dari negara ini kan sekarang perekonomiannya lagi butuh di up banget nih, butuh iya. dibantu lah gitu kan. Oke. Nah, ini kita sama dengan kita membantu negara juga gitu. Tapi aman gak tuh? Aman. Oh, pasti justru. Nah, itu dia. Hmm. Ketimbang lo berinvestasi di yang investasi dalam tanda kutip ya atau bodong gitu ya, lo jauh lebih aman ketika lo SBR atau ORI, lo coba deh. Dan mereka itu minimal lo memasukkan dananya itu nggak gede kok, cocok lah buat Rere gitu. oke. Dan balik lagi kata-kata Dira. Ketika gaji kita ada, kasihlah orang tua. Benar. Nah kalau sekarang investasi, kasihlah negara. Karena kita harus ingat ibu pertiwi kita. Orang tua dan ibu pertiwi. Langsung tuh. Bikin lagu. Saya bukan Saiful Jamil. Enggak Tapi- semuanya harus dilaguin. Tapi gimana kalau bagi gue tuh cicilan tuh motivasi kerja? Salah nggak ya kira-kira? Wow, suatu motivasi Oke. yang Itu menarik sih gitu. Jadi Tapi gue tuh kayak kadang aduh, kalau Jadi- misalnya cicilan udah mulai mau selesai, gue pasti nyicil lagi tuh. Gimana, Bos? soalnya gini. Iya, tolong dilurusin dong. Oke, kamu nyicil belum selesai, kenapa harus nyicil lagi? Biar dia terus termotivasi gitu oke. ya kan. Iya, Memang iya, iya. jiwa budak saya tuh tinggi, Pak. Ini adalah pegawai sejati. Iya. itu motivasi kerja lo ya. Aduh, sumpah deh, sumpah. benar. Tapi nggak apa-apa, itu tandanya lo tahan banting. Betul, karena ketika lagi cicilan lagi tinggi, itu tuh gua, Pressure apa lo ya, pasti pressure kan gua, tinggi kan. gue pengen banget kerja, pengen ada di kantor terus. Karena di rumah debt collector dulu. Iya. Bukan karena kerja. Di rumah gak aman soalnya. ya. Takut ditagih Oh, dia. gue tadi tuh bilang, lo tadi termotivasi untuk ngebayar cicilan, ternyata enggak ya, Bener. Bos. Emang. Jadi kalau nyari rumahnya Rere, misalnya nyari rumah Rere paling gampang tuh kalau akhir bulan. Kenapa? Carilah rumah yang isinya jaket-jaket itu, sepeda motor, Kacamata hitam ya. kacamata itu pasti rumah Rere. Itu motivasi kerja saya. Itu masih Mas. Menarik. Tapi aku mau nambahin tadi infonya Dira. Nah, kalau yang setahu aku, si SBR sama ORI itu Yes. kenapa aman? Karena kita beli surat utang negara. Yeah. Itu Jadi, jadi dijamin uang ya? lo, utang lo itu investasi lo dijamin Dijamin sama sama negara. negara. Dan lo bisa ngedapetin SBR sama ORI itu di bank partner. Itu Yes. udah banyak Oke. banget. Bang partner tuh banyak banget. Banyak Nanti banget. gue cari deh infonya. Ya, nyari dulu nggak apa-apa walaupun tidak ada yang duit untuk ke situ nggak apa-apa.
apa-apa. Pokoknya kita nyari infonya dulu. Ya. Yang penting kita megang. Atau minimal saya minjem 10.000 sama teman-teman. Kembali lagi ya SBR. ke teori Balik itu. lagi, Dan terus yang paling oke lagi nih ya, lo tuh daftar SBR itu bisa lewat mobile banking. Nah lo cari deh tuh bank partner yang daftarnya itu cukup lewat mobile banking. Wah, Jadi gila, emang cakep. dibuat gampang banget ya, Dir. Benar. Tuh. Yang paling penting amannya itu sih. Iya. Aman. Kalau mau aman tambahin di mobile banking, masukin security ya kan, lebih aman. Jadi intinya sih gaji lewat itu bisa baik bisa buruk. Sebenarnya boleh aja gaji lewat kalau diperuntukkan sesuatu yang produktif. Tapi setuju gue. jangan melulu saya kan udah produktif, saya lewat nggak masalah. Ya nggak masalah lewat, tapi jangan nyusahin temen-temenmu. Yes. Gaji 5 juta semuanya buat produktif, maka nyusahin temen. Akhirnya minta traktir, setiap traktiran nggak bawa dompet, pura-pura kasihan biar dibagi. Lupa dompet. Itu Kok iya. ada ya orang kayak gitu ya? Muka lo. Kayaknya kemarin lu lupa bawa dompet deh sama kita. Jadi gaji numpang lewat memang tidak selamanya buruk, tapi tidak selamanya baik. Kalau numpang lewat sebagian silakan untuk yang produktif, tapi sisain buat kehidupan biar nggak nyusahin teman-temannya. Untuk keseharian lo ya. Untuk keseharian. Dan satu pesan kita buat kamu biar gaji itu nggak numpang lewat gampang. Gimana? Kasihlah di ATM-mu atau di kartu ATM-mu sedikit kopi atau gorengan biar gaji nggak lewat doang tapi mampir. Lucu sekali. Terima kasih telah mendengarkan Podcastless. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.